Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ivan Jeremy Mamik dengan NPM 221801111112. Di sini saya akan melakukan presentasi dari materi yang saya ambil, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, boleh dilanjut. Next. Yang pertama itu pengertian Pancasila, yaitu pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta atau dari India, yaitu bahasa kata Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksial, yaitu panca yang artinya lima, dan sila jika vokal i pendek artinya batu sendi, alas ataupun dasar. Dan sila jika vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, ataupun senonoh. Oke, boleh lanjut. Oke, kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama terutama dalam bahasa Jawa diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi lima atau secara harafiah dasar yang memiliki lima unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna lima aturan tingkah laku yang penting. Oke, next. Yang kedua, secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPU PKI yang pertama, Dr. Rajiman Wedjo Niningrat mengajukan suatu masalah, khususnya yang akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian, tampillah pada sidang tersebut tiga orang pembicara, yaitu Bapak Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Next. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya lima dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Oke, next. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian pada keesokan harinya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan UUD 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Republik Indonesia adalah yang disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Next. Yang kemudian yaitu pengertian dari filsafat. Secara umum, filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia, yaitu untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun, filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya oleh karena memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Next. Sebagai contoh, dalam ilmu psikologi mempelajari tingkah laku kehidupan manusia. Namun dalam ilmu filsafat tidak terbatas pada salah satu bidang kehidupan saja, melainkan memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh, yaitu tentang hakiki hidup yang sebenarnya. Pandangan hidup tersebut merupakan hasil pemikiran yang disusun secara sistematis menurut hukum-hukum logika. Seorang yang berfilsafat ataupun filsuf akan mengambil apa yang telah ditangkap
dalam pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah, kemudian memandangnya di bawah satu horizon yang lebih luas, yakni sebagai unsur kehidupan manusia yang menyeluruh. Next. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dua pengertian tadi, maka kita membahas Pancasila merupakan suatu filsafat, yaitu yang menurut berdasarkan pendapat dari Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita kita bersama, seluruh cita-cita bersama bangsa Indonesia. Nah, mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Oke, next. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Oke, next. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan. Norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India, Hindu-Buddha, Barat atau Kristen, dan Arab Islami. Next. Nah, filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikirannya yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari atau way of life ataupun Weltanschauung, agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik dunia maupun di akhirat. Oke, next. Nah, di sini saya mengambil masalah. Ada dua tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yakni kapitalisme dan juga komunisme. Yang pertama, kapitalisme. Menekankan kebebasan pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup yang konsumerisme, dan juga lain-lainnya. Kemudian yang kedua, komunisme yang sangat menekankan dominasi negara sebagai pemilik modal, sehingga menghilangkan peran rakyat dalam masalah ini. Dapatkan solusinya berdasarkan esensi dari Pancasila yang akan dibahas di slide selanjutnya. Next. Nah, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki esensi, yaitu yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Setiap orang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada monopluralis yang terdiri dari susunan kodrat, itu jiwa dan raga, sifat kodrat, makhluk individu dan sosial, dan kedudukan kodrat, yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Next. Kemudian yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada semangat kebangsaan, rasa kebangsaan,
terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka, yang dialami secara fisik sehari-hari. Kemudian tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar, yang Anda ataupun manusia Indonesia menjadi salah satu seorang warganya, yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan, dan menghukum, memberikan paspor ataupun surat pengenal lainnya. Yang ketiga, tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Oke, next. Yang keempat yaitu hakikat sila kerakyatan, terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Dan yang terakhir yaitu hakikat sila keadilan, terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Dan yang ketiga, keadilan komutatif adalah keadilan antar sesama warga negara. Next. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dari apa yang telah dijelaskan tadi, Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindahkan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Oke, baiklah teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih.